Soekarno dan Hatta adalah kedua bapak bangsa Indonesia yang berperan penting dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah, kita mengetahui bahwa keduanya adalah pasangan presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nama mereka pun tercatat dalam lembaran teks proklamasi. Namun, apakah kamu tahu bahwa sebenarnya keduanya sering berseberangan dalam pandangan politik? Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing. Kadang-kadang, kabar datang melalui berita surat, koran, atau dari kawan-kawan pergerakan yang datang dari luar negeri. Seperti saat Hatta menghadiri kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Jenawa pada 10-15 Februari 1927. Menurut istri Soekarno saat itu, Inggit Ganersih, dalam biografinya, Soekarno mengetahui dan memuji langkah tersebut berdasarkan sebuah surat yang dikirimkan seorang kawan di Belanda. Dalam surat tersebut dikisahkan jalannya kongres dan siapa saja yang datang untuk mewakili bangsa-bangsa terjajah. Hatta mewakili Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, organisasi yang dipimpin sejak 1921. Kehadiran Hatta di kongres tersebut membawa konsekuensi berat bagi para pentolan PI. Mereka ditangkap pemerintah saat kembali ke Belanda pada 23 September 1927. Kabar ini sampai di Bandung melalui surat yang didapat Cipto Mangunkusumo dan kemudian sampai ke telinga Soekarno. Mendengar hal itu, Soekarno dalam kedudukannya sebagai pimpinan Partai Nasional Indonesia atau PNI kemudian menggalang dukungan bagi para aktivis yang ditahan di Belanda. Soekarno terus mengikuti proses persidangan yang berlangsung di S. Gravenhage, Den Haag. Ia mengagumi kutipan dari René de Klerk yang dipilih Hatta dalam pembelaan yang diberi judul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka. Hanya satu tanah yang dapat disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu ialah usahaku. Tak lama setelah Hatta dan kawan-kawan dibebaskan dari tahanan pada 22 Maret 1928, giliran Soekarno menghadapi masalah dengan penguasa kolonial yang semakin ketat mengawasi kaum pergerakan. Sepak terjang Soekarno bersama PNI membuatnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk pertama kalinya pada Desember 1927. Salah satu bentuk dukungan Hatta kepada Soekarno adalah dengan menulis sebuah artikel yang berjudul The Vernietiging der PNI atau Penghancuran PNI pada 2 Januari 1931. Hatta mengecam jalannya pengadilan yang telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan menghukum Soekarno dan kawan-kawannya. Menurut Hatta, hakim kolonial dalam hal politik bukan menjadi pelayan keadilan, melainkan pelayan kekuasaan. Setidaknya, ada 2 artikel lain yang ditulis Hatta sebagai sokongan kepada PNI sebelum Soekarno dan kawan-kawannya ditahan. Kedudukannya sebagai ketua digantikan oleh Sartono, yang kemudian membubarkan PNI setelah banding Soekarno dan kawan-kawannya ditolak Raad van Justitie atau Pengadilan Tinggi. Hatta mengkritisi keputusan pembubaran PNI. Menurut Hatta, suatu partai seharusnya tidak bergantung pada pemimpinnya, namun para kader yang lahir melalui pendidikan yang dilakukan partai. Fokus perhatian Hatta pada pendidikan kader partai menemukan kesamaan dengan garis kebijaksanaan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Salah satu cara untuk mendidik anggota PNI baru adalah dengan berlatih menulis, yang kemudian dimuat dalam surat kabar Daulat Rakyat sebagai corong partai. Hatta yang melihat tidak adanya sosok pemimpin dalam PNI baru memutuskan untuk membantu partai ini untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru. Namun, keterlibatan Hatta baru terjadi setelah ia menyelesaikan pendidikan di Belanda
dan pulang ke tanah air pada 1932. Sebagian anggota PNI kemudian mendirikan Partai Indonesia atau Partindo pada 1 Mei 1931. Seluruh kejadian dicermati Soekarno dari balik jeruji besi. Menurut pengakuan Soekarno, ia mengutus Gatot Mangkupraja dan Maskun untuk mendamaikan perpecahan. Namun, Gatot dan Maskun gagal menciptakan persatuan di antara kedua pihak yang berselisih. Menurut pengakuan Hatta dalam autobiografinya, ia berjumpa pertama kali dengan Soekarno di sebuah hotel di Bandung. Dalam perjumpaan pertama itu, mereka hanya bercakap masalah biasa, tidak membahas perselisihan antara Partindo dan PNI baru. Kehadiran Haji Usman yang menurut Soekarno sebagai orang luar membuatnya enggan untuk membahas masalah yang serius. Alih-alih, Soekarno hanya menceritakan pengalamannya selama ditahan di Sukamiskin. Pembicaraan yang lebih serius baru terjadi pada pertemuan tanggal 25 September 1932. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk tidak saling menyerang. Masing-masing pihak bergeming pada sikap politiknya. Soekarno cenderung mengenang pertemuan itu dengan nada tidak senang. Soekarno memiliki perbedaan tajam dengan Hatta yang bersikap kaku sejak pertemuan itu. Ia tidak bisa mengerti segala tetek bengek pertimbangan intelektual ala Hatta. Soekarno mengakui sendiri bahwa Hatta dan dirinya tak pernah berada dalam riak gelombang yang sama. Jurang perbedaan yang dalam itu pada akhirnya mereka kubur ketika bangsa dan tanah air membutuhkan sumbangsi keduanya. Sebuah kutipan dari Soekarno kepada Hatta dalam buku Cindy Adam dapat menggambarkan persatuan mereka. Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam. Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita bersatu di dalam perjuangan bersama. Hatta pun setuju dengan Soekarno. Keduanya kemudian berjabat tangan. Ini merupakan simbol kita sebagai Dwi Tunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan. Tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya. Maka, sejak malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah Dwi Tunggal yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan. Janji persatuan di atas perbedaan yang terus dijaga hingga mereka berpisah di akhir 1956. Soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor 13/1957 pada 5 Februari 1957 yang isinya memberhentikan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. 2 bulan sebelumnya, pada 1 Desember 1956, Hatta mengajukan surat pengunduran dirinya. Pengunduran diri Hatta merupakan puncak dari berbagai perbedaan yang tak terdamaikan di antara keduanya. Kejadian ini mengurai pasang surut hubungan Soekarno-Hatta sejak dahulu. Hubungan yang diwarnai perselisihan dan permufakatan, perseteruan, persekutuan yang seperti tak ada habisnya.